Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 18 Juli 2025, kami ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan rencananya menaikkan gaji para koruptor hingga 280%. Karena tindakan Bapak justru akan mencederai hati rakyat seluruh Indonesia, khususnya para pencari keadilan. Bapak Presiden Prabowo Subianto perlu ketahui, mereka telah membuat kerajaan hukum di dalam sistem negara hukum kita. Mereka tidak lagi menggunakan undang-undang dasar dan konstitusi sebagai dasar hukum mereka untuk mengambil putusan. Bapak Presiden Prabowo Subianto, perlu Bapak ketahui, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 huruf C ayat 1 menerangkan dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat akhir dan putusannya final, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan oleh karenanya seluruh rakyat Indonesia dan penyelenggara negara yang ada di Indonesia wajib patuh dan tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar dan membatalkan suatu pasal dari undang-undang tersebut karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kenyataannya Mahkamah Agung kembali menggunakan undang-undang atau pasal yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya diikuti oleh pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Bapak Presiden Prabowo Subianto perlu ketahui, berdasarkan tracking perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jelas menerangkan tidak ada satupun dasar hukum terkait adanya berita acara sumpah. Berarti berita acara sumpah yang diwajibkan oleh pengadilan tinggi itu adalah tindak pidana korupsi. Bapak Presiden catat baik-baik bahwa itu adalah tindak pidana korupsi. Dan selama ini seluruh hakim yang ada di Indonesia memakai itu sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan mereka. Jelas ini mereka telah melakukan semuanya tindak pidana korupsi. Bapak Prabowo Subianto perlu ketahui, pada tahun 2003 hingga tahun 2004 ada orang ditahan sampai 1 tahun 7 bulan. Padahal dalam putusannya tidak terbukti melakukan tindak pidana. Akhirnya mereka rempor. Mereka perbaiki setelah yang bersangkutan menjalani hukuman selama 1 tahun 7 bulan. Bahkan ada lagi, saya sendiri korbannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mereka melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun putusan ini yang menyatakan saya terbukti melakukan tindak pidana. Tapi mereka gunakan rekayasa untuk mempidanakan kita. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Lembaga Pengawas Koruptor, Komisi Yudisial, telah memutus perkara perdata tanah dirubah jadi PHI. Dan kami sudah lakukan upaya hukum proses di kepolisian Polda Metro Jaya. Dan hingga kini tidak ada tindak lanjutnya.
Padahal ini bukti. Ini bukti, dan ini bukti putusannya. Tapi kenapa Bapak Presiden terkait perkaranya Jokowi, mereka dengan cepatnya menaikkan statusnya ke penyidikan? Sedangkan ini ada bukti putusan. Ini perkara perjalanan tanah, bukan PHI. Dan ini terbukti mereka telah merubah jadi PHI. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Karena apa? Mereka setelah membuat surat edaran nomor 9 tahun 76, mereka melakukan tindak pidana korupsi tidak boleh diproses, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hancur negara ini. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang Bapak perlu lakukan saat ini bukan menaikkan gaji para koruptor, tapi merobohkan kerajaan yang telah mereka bangun selama ini, yang menciptakan hakim untuk menjadi koruptor. Itu yang Bapak perlu lakukan. Karena selama itu tidak Bapak lakukan, saya jamin sebagaimana Bapak sampaikan tahun 2030 negara Indonesia akan bubar, itu bisa terwujud. Jadi sekali lagi Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong ingat betul-betul apa yang pernah saya sampaikan ini. Ini tanpa diedit, tanpa dipotong. Karena apa? Saya sendiri pelakunya, yang mengetahui bagaimana korban-korban itu diperlakukan oleh mereka, para koruptor yang berjubah penegak hukum. Ini contoh. Penetapan pengadilan di Jakarta Selatan, yang sekarang ketua pengadilannya sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena melakukan tindak pidana korupsi. Di dalam putusannya sama, Bapak Presiden, saya harus terlibat korupsi kalau ingin melakukan hukum acara di pengadilan. Jadi saya boleh beracara di pengadilan, tapi harus sama-sama ikuti arahan mereka melakukan tindak pidana korupsi, disumpah di pengadilan tinggi. Kami sudah melakukan upaya hukum. Dikeluarkan penetapan, kami lakukan upaya hukum kasasi. Mereka mengatakan bahwa terkait putusan pengadilan, perkara pra-peradilan tidak boleh dilakukan upaya hukum. Padahal ini bukan putusan, penetapan. Oke, anggap aja putusan. Di dalam peraturan Kapolri, putusan pra-peradilan bisa dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Tapi mereka tidak mau melakukan. Karena berpedoman kepada SEMA nomor 9 tahun 76. Mereka bebas melakukan tindak pidana korupsi, tidak bisa diproses baik pidana maupun perdata. Hancur. Bapak Presiden aja bisa digugat kok. Bisa dimintai pertanggungjawaban kok, baik pidana maupun perdata. Bagaimana bisa mereka tidak bisa digugat, baik pidana maupun perdata? Jadi tolong Bapak Presiden Prabowo Subianto, mereka para koruptor, jangan Bapak naikkan 280%. Korupsi yang di Indonesia tidak akan hilang, justru akan semakin parah. Karena limit mereka akan naikkan. Bapak Presiden, ini wujud kegundahan kami, Bapak Presiden, mewakili seluruh rakyat Indonesia. Korban-korban yang dijolimi oleh mafia peradilan. Mereka terang-terangan mengkangangi konstitusi, undang-undang dasar dan konstitusi tidak lagi dijadikan dasar hukum bagi mereka. Karena mereka sudah membuat kerajaan hukum sendiri.
membuat aturan hukum sendiri. Tidak perlu lagi Bapak Presiden maupun DPR gunakan undang-undang. Percuma Bapak membuat undang-undang, karena mereka tidak akan gunakan. Bahkan sekarang Komisi 3 sedang membahas rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana. Percuma. KUHP yang ada mereka tidak mau gunakan kok, apalagi KUHP yang baru. Jadi perlu saya ingatkan sekali lagi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang perlu Bapak lakukan sekarang ini, robohkan kerajaan hukum mereka yang menjadikan koruptor adalah bagian daripada kehidupan mereka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi semuanya.